Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Adi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada paketan dari salah satu sahabat subscriber. Beliau sebelumnya sudah konsultasi untuk menanyakan kerusakan handphone ini, yaitu handphone Vivo V15 dengan kondisi yaitu kerusakan pada soket konektor LCD yang ada di bagian mesin, teman-teman. Oke, setelah saya coba unboxing, ada titipan surat yaitu untuk perbaikan kerusakan konektor LCD. Oke, selanjutnya kita coba untuk cek terlebih dahulu untuk info yang beliau kirim. Ada beberapa spare part yang ada di bagian dalam dashboard ya teman-teman, dan ini infonya ternyata sudah pernah dibongkar sebelumnya. Jadi saya terima kondisinya seperti ini ya teman-teman. Jadi sudah dibongkar sama beliau dan spare partnya sudah pada dilepas semua. Ada obeng juga dan ada skrup yang ada di bagian bungkus plastik, dan juga ada LCD baru. Ini ada spare part yang saya cari di dalam dashboard, ternyata masih ada sisa kamera belakang dan sudah tidak ada untuk spare partnya, hanya itu saja yang dibawakan sama beliau ya teman-teman. Jadi untuk LCD yang baru dan juga ada skrup, ada penutup kamera dan juga baterai, sama hanya frame mesin dan juga seperangkat lainnya. Jadi yang tidak ada itu ada bagian backdoor ya teman-teman. Oke, ini adalah LCD yang baru yang dibeli sama beliau juga. Untuk kualitasnya menggunakan kualitas Incel. Sengaja sedikit saya coba untuk cek terlebih dahulu untuk kondisi LCD nya. Masih aman, tidak ada yang pecah di bagian LCD yang baru, sedangkan di bagian ini adalah soket konektor yang ada di bagian mesin. Untuk di bagian handphonenya seperti ini kondisinya teman-teman. Jadi untuk kondisi handphone sudah pernah dibongkar sebelumnya. Sengaja saya cek di bagian soket konektor mainboardnya. Alhamdulillah masih utuh, masih bagus dan tidak ada kerusakan. Hanya kerusakan di bagian soket konektor LCD di bagian mesin ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita lepas dulu untuk skrupnya, yaitu untuk membuka di bagian mesin. Sebelum kita lepas mesinnya, kita lepas dulu di bagian soket fleksibel kameranya dan kita simpan dulu kameranya. Oke, kita lepas untuk slot SIM, kartu SIM cardnya atau SIM tray-nya, dan kita angkat mesinnya teman-teman. Oke, kita angkat mesinnya dan kita coba perdekat agar lebih jelas kondisi bagian kerusakannya. Disinilah bagian kerusakan, yaitu bagian soket konektor LCD yang ada di bagian mesin. Di bagian tengah itu ada beberapa pin kaki soket konektor LCD yang di mesin. Itu ada bagian yang rusak ya teman-teman. Oke, jadi untuk kerusakannya seperti itu teman-teman. Oke, kita langsung saja untuk mengerjakannya. Kita lindungi dulu di bagian soket yang ada di bagian samping konektor LCD yang akan kita kerjakan, agar tidak meleleh kena blower ya teman-teman. Kita gunakan flux secukupnya saja, dan untuk panas blowernya saya menggunakan 3,5, sedangkan untuk anginnya 2,5 teman-teman. Kita goyang untuk konektornya seperti ini. Jika sudah bergerak kita singkirkan dulu. Oke, kita angkat konektor LCD yang ada di bagian mesin yang sudah rusak. Kita buang saja dan kita akan coba cek di bagian kaki konektor yang ada di PCB. Oke, kondisinya seperti ini. Hanya ada bagian pin paling samping itu adalah pin kaki ground ya teman-teman. Jadi tidak ada pengaruhnya jika hanya ground yang untuk kakinya sudah lepas dari PCB. Kita coba kerik dulu
karena di bagian sampingnya itu sama saja dengan ground. Ini tujuannya nanti kita coba kasih T0 agar saat proses penggantian konektor itu konektor pada kaki yang ada di bagian paling samping ground itu agar bisa nempel ya teman-teman, agar memperkuat di bagian konektor LCD nya saat kita mengganti dengan yang akan kita pasang nanti, menggunakan baru ataupun menggunakan bekas atau bekas dari copotan. Ini adalah soket konektor yang akan saya gunakan. Saya coba untuk presisikan dulu apakah konektor LCD nya ini sama atau tidak di bagian jumlah kaki pin dan juga bentuknya teman-teman. Oke, kita coba perdekat dulu. Dan untuk pin kaki konektornya itu jumlahnya sama ya teman-teman, diameter jumlahnya sama dan panjang lebarnya itu juga sama. Hanya saja bentuk pada paling samping di bagian ground itu hanya yang berbeda. Namun untuk keseluruhan di bagian soket panjang dan lebarnya diameter konektornya ini sama persis teman-teman. Oke, jadi ini saya menggunakan dari bekas Kannibalan, kalau tidak salah Vivo Y12 atau Vivo apa ya, saya lupa teman-teman. Kalau nggak salah sih Vivo Y12. Oke, kita blower dari bawah dengan panas, dengan suhu di angka kalau nggak salah 3, anginnya 2 teman-teman. Oke, setelah kita gerakkan dan kita angkat soket konektornya. Oke, dan setelah kita angkat, kita cek kondisi pin kaki konektornya teman-teman, apakah masih bagus dan layak nanti kita akan gunakan atau tidak. Kalau kondisinya masih bagus, utuh, tidak ada korosi ataupun tidak ada kerusakan pada pin kaki konektornya, selanjutnya kita akan persiapan untuk proses pemasangannya. Oke, kita cocokkan dulu untuk pin kaki konektor dan juga di bagian PCB nya. Jadi presisi ya teman-teman, sama untuk jumlah kaki pin kaki konektor dan juga pin kaki yang ada di bagian PCB itu jumlahnya sama, dan untuk diameter panjang lebarnya juga sama. Oke, kita presisikan dulu untuk soket konektor LCD nya ke bagian PCB. Jadi harus presisi antara kaki konektor LCD ke bagian PCB ya teman-teman. Selanjutnya kita gunakan flux secukupnya saja, dan persiapan untuk menggunakan blower. Untuk panas blower kita setting dulu. Untuk suhu panas yang saya gunakan itu 3,5, dan untuk anginnya menggunakan 2,5 teman-teman. Oke, sambil kita presisikan dan kita gunakan pinset agar tidak mudah gerak, lalu kita gunakan blower dan jaraknya dibatasi ya teman-teman, untuk jarak antara konektor LCD sama gagang ujung blower itu kalau tidak salah kurang lebih di antara 3 cm sampai 5 cm teman-teman. Jadi jangan terlalu dekat agar tidak meleleh. Jadi kita bisa menggunakan panas di angka 3,5, untuk anginnya 2,5. Sambil kita tekan halus dan sambil kita gerakkan agar posisi T0 pada kaki pin konektornya itu benar-benar bisa terpasang dengan presisi. Jika sudah terpasang, kita cek dan kita perdekat lagi, yaitu tujuannya untuk mengetahui pin kaki konektor LCD nya sama pin kaki yang ada di bagian PCB itu sudah terpasang atau belum teman-teman. Jadi untuk memastikan pin kaki konektornya itu sudah terpasang atau belum, kita harus cek terlebih dahulu dan kita perdekat. Sedangkan di bagian ini adalah titik ground di bagian samping, karena di bagian samping itu yang awalnya saat kita lepas itu ada bagian titik ground yang gumpil di bagian kaki PCB nya. Kita bisa gunakan
ground yang ada di bagian sampingnya kita kerik dan kita kasih tenol untuk memperkuat pada konektor LCD yang kita sudah menggantinya, yang tujuannya agar tidak mudah lepas teman-teman. Oke, kita bersihkan dulu dari sisa-sisa vlognya dan kita cek ulang dan kita perdekat lagi. Kita koreksi di bagian P kaki konektornya itu ada bagian kaki yang belum nempel atau belum. Kalau sudah menempel semua, tinggal kita pengecekan teman-teman. Oke, ini adalah hasilnya setelah kita mengganti soket konektornya, yaitu soket konektor LCD. Saya menggunakan soket dari mesin Kannibalan, yaitu tidak salah mesin dari Vivo Y12. Saya gunakan konektor LCD nya, saya pasang ke Vivo V15 ini. Oke, sekarang kita siapkan LCD yang baru. Ini adalah LCD yang sudah dibeli sama beliau. Kita coba untuk cek juga untuk LCD nya, karena belum diketahui LCD nya ini beli dari beliau itu normal atau tidak, jadi kita harus cek terlebih dahulu untuk memastikan LCD nyala atau tidak, dan juga untuk memastikan konektor LCD yang kita ganti itu bisa normal atau tidak teman-teman. Oke, kita coba untuk koneksikan menggunakan charger dulu, apakah keluar gambar atau tidak. Oke, dan alhamdulillah sudah keluar logo notifikasi tanda petir. Apakah LCD nya bisa tampil dengan normal atau tidak? Oke, sudah keluar tanda notifikasi pengisian baterai, dan saat saya menyalakan infonya gambar LCD nya sudah tampil, namun ada passwordnya. Untuk beliau saya konfirmasi passwordnya tidak mau diketahui, jadi beliau hanya minta untuk penggantian LCD dan disuruh untuk pemasangan secara langsung. Yang penting untuk fungsi touchscreen dan LCD nya masih bisa berfungsi dengan normal. Dan sekarang ini adalah hasil akhirnya. Untuk tutup backdoor belakang sudah saya ganti bersama juga fingerprint nya, karena dari awal sudah tidak ada. Dan alhamdulillah untuk pemasangannya sudah selesai semua teman-teman, tinggal kita pengecekan ulang sebelum saya kirim balik ke lokasi atau ke alamat beliau. Oke, ini adalah hasilnya. Untuk LCD nya masih bisa tampil dengan normal, dan pengerjaannya alhamdulillah untuk penggantian soket konektor LCD bisa berfungsi dengan sangat normal dan juga touchscreen nya. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.